Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lantai marmer Grand Aurora Hotel berkilau seperti cermin, memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal yang menjuntai megah di langit-langit lobi. Udara di sana beraroma kayu cendana dan kemewahan yang tenang, jenis aroma yang biasanya menenangkan. Namun bagi Kira, bau itu justru terasa menyesakan. Di bahunya, tersampir tas kulit yang sudah mulai mengelupas di bagian sudutnya. Kontras dengan koper-koper Rimowa mengkilap milik keluarga suaminya. Kira menarik napas panjang, mencoba mensejajarkan langkah dengan Aris, suaminya yang tampak sibuk membetulkan letak kacamata hitamnya. Di depan mereka, melangkah dengan dagu terangkat tinggi, adalah Bu Sarah, sang ibu mertua, diikuti oleh dua adik ipar Aris, Sinta dan Maya, yang terus-menerus mengeluh tentang cuaca panas di luar tadi. Aris, pastikan resepsionis memberikan kamar dengan pemandangan langsung ke arah laut. Ibu tidak mau melihat atap bangunan lain selama liburan ini. Titah Bu Sarah tanpa menoleh sedikit pun pada Kira yang membawakan tas jinjing berisi perbekalan ringan sang ibu mertua. Sudah diatur, Bu. Semua kamar yang kupesan adalah tipe Presidential Suite dan Executive King, jawab Aris bangga. Kira tersenyum kecil, merasa lega karena akhirnya mereka sampai. Perjalanan darat selama 6 jam tadi cukup menguras energinya, apalagi dia yang harus menyiapkan semua keperluan keberangkatan sejak subuh, mulai dari menyetrika baju-baju sutra Bu Sarah hingga memastikan obat-obatan Aris tidak tertinggal. Dia membayangkan sebuah tempat tidur empuk dan mandi air hangat untuk melemaskan otot-ototnya yang kaku. Namun, saat mereka tiba di depan meja resepsionis yang panjang, langkah Bu Sarah tiba-tiba terhenti. Wanita parubaya itu berbalik, menatap Kira dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menghina yang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Kira selama 3 tahun pernikahan. Kira, serahkan tas itu pada petugas. Dan kau tidak perlu ikut mengantre di sini, ujar Bu Sarah. Suaranya sengaja dikeraskan sehingga beberapa tamu hotel lain menoleh ke arah mereka. Kira mengernyit bingung. Maksud ibu? Saya mau membantu membawakan kunci kamar ibu ke atas. Bu Sarah tertawa pendek, suara tawa yang kering dan meremehkan. Kunci kamar? Untuk apa? Kau tidak akan membutuhkannya. Ia kemudian berbalik ke arah petugas resepsionis yang tampak canggung. Mbak, tolong batalkan satu pesanan kamar atas nama Aris Pratama. Kamar nomor 402, yang tadinya untuk asisten ini. Darah Kira rasanya berhenti mengalir. Asisten? Mas Aris, apa maksud ibu? Kira menatap suaminya, mencari pembelaan. Aris tampak gelisah. Ia membuang muka, pura-pura memeriksa ponselnya. Kira, sebaiknya kau dengarkan ibu dulu. Anggaran liburan kali ini agak ketat, dan ibu merasa. Anggaran ketat. Kira memotong dengan suara bergetar. Mas, aku ikut ke sini karena kalian yang mengajak. Aku sudah mengemas semua barangku. Bu Sarah melangkah maju, memperpendek jarak antara dirinya dan Kira hingga Kira bisa mencium parfum mahal yang menyengat. Dengan suara pelan namun setajam silet, Bu Sarah berkata, "Tidak ada kamar untukmu. Kamar yang kita pesan itu tidak cocok untuk wanita miskin sepertimu. Hotel ini punya standar. Kira, membiarkanmu tidur di tempat tidur sutra kami hanya akan mengotori reputasi keluarga ini di depan relasi kami yang menginap di sini juga." Sinta dan Maya terkikik di belakang. Lagi pula, Kak Kira kan terbiasa tidur di kasur busa tipis di kampung dulu, kan? Tidur di sini pasti malah membuat punggungmu sakit. Celetuk Sinta tanpa dosa. Dunia seolah melambat di mata Kira. Ia menatap Aris, suaminya, pria yang berjanji di depan ayahnya untuk menjaga dan menghormatinya. Aris hanya diam. Tidak ada satu kata pun pembelaan. Pria itu bahkan tidak berani menatap matanya. Aris lebih takut pada kehilangan warisan ibunya daripada kehilangan harga diri istrinya. Penghinaan itu adalah puncaknya. Selama 3 tahun, Kira menelan semua makian. Dia dicaci karena latar belakangnya yang hanya lulusan teknik informatika dari universitas daerah. Dia dihina karena ayahnya hanya seorang pensiunan guru, dan dia diperlakukan seperti pelayan tanpa gaji di rumah mewah itu. Tapi hari ini,
Di lobi hotel mewah ini, di depan banyak pasang mata yang menatapnya dengan rasa iba bercampur jijik. Sesuatu di dalam diri Kira patah. Bukan patah karena lemah, tapi patah seperti bendungan yang runtuh. Kira menarik napas dalam. Bahunya yang semula merosot kini tegak. Ia melepaskan tas jinjing busarah dari tangannya dan menjatuhkannya begitu saja di lantai marmer. "Bu!" Bunyinya menggema. "Apa yang kau lakukan?" Wanita tidak tahu sopan santun. Jerit busarah kaget. Kira tidak menjawab. Ia merogoh tas lempangnya, mengambil kunci mobil yang tadi ia setir sendiri dari Jakarta, dan dompet berisi kartu kredit tambahan dari Aris. Ia meletakkan benda-benda itu di atas meja resepsionis dengan gerakan yang sangat tenang. "Mas Aris." Suara Kira kini datar, tanpa emosi. "Kau benar. Tempat ini memang terlalu mewah untukku. Tapi bukan karena aku miskin harta, melainkan karena hatimu terlalu miskin untuk menghargai istrimu sendiri." "Kira, jangan membuat drama di sini. Malu dilihat orang," bisik Aris tajam, wajahnya memerah. Kira tersenyum tipis, sebuah senyum yang belum pernah dilihat Aris sebelumnya. "Drama ini baru saja dimulai, Mas. Selamat menikmati liburan mewah kalian." Kira berbalik. Ia tidak mengambil satupun koper miliknya yang ada di bagasi mobil. Ia hanya membawa tas kecil yang berisi ponsel, identitas diri, dan sebuah tekad yang membara. Ia berjalan keluar dari pintu kaca otomatis hotel yang besar itu. Sinar matahari sore menyambutnya. Terasa panas namun membebaskan. Di belakangnya, ia mendengar suara busarah yang masih mengomel tentang betapa tidak bersyukurnya dia. Tapi Kira tidak menoleh. Ia terus berjalan, keluar dari area hotel, menyusuri jalan raya tanpa tahu kemana arah tujuannya. Yang ia tahu pasti, mulai detik ini, Kira yang lama telah mati di lobi hotel itu. Ia akan menghilang. Dan saat ia kembali nanti, mereka semua akan memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang cukup layak untuk sekadar menatap matanya. Langkah kaki Kira terasa ringan namun hampa saat ia menyusuri trotoar di luar area Grand Aurora Hotel. Ia tidak menoleh ke belakang, bahkan ketika suara klakson mobil mewah yang ia kenali, mobil yang seharusnya ia kendarai untuk keluarga Aris, terdengar menjauh menuju area parkir bawah tanah. Aris tidak mengejarnya. Suaminya lebih memilih memarkir mobil daripada memastikan istrinya yang tidak membawa apa-apa itu selamat di jalanan. Kira merogoh saku blusnya. Ia menemukan ponselnya yang terus bergetar. Nama, Aris, berkedip di layar berkali-kali, diikuti rentetan pesan singkat yang isinya bukan permintaan maaf, melainkan perintah. "Kira, jangan gila. Balik sekarang atau ibu benar-benar akan memintaku menceraikanmu. Kau memalukan kami di depan umum." Kira menatap layar itu dengan tatapan kosong. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ancaman cerai yang biasanya membuat jantungnya berdegup kencang karena ketakutan, kini terasa seperti hembusan angin lalu. Ia berhenti di sebuah jembatan penyeberangan, menarik napas dalam-dalam, lalu dengan gerakan tegas ia menekan tombol factory reset pada ponselnya. Semua foto pernikahan, pesan-pesan manis yang berubah jadi racun, dan kontak keluarga Aris musnah dalam hitungan detik. Setelah layar menjadi putih bersih, ia mengeluarkan kartu SIM-nya, mematahkannya menjadi 2, dan membuangnya ke tempat sampah besi di sudut jalan. "Selamat tinggal, Kira yang malang," bisiknya pada angin. Ia berjalan menuju stasiun kereta api terdekat. Di sana, ia duduk di bangku kayu yang keras, kontras dengan sofa bludru hotel yang baru saja ia tinggalkan. Ia membuka dompet kecilnya. Tidak ada kartu kredit Aris di sana. Ia sudah meninggalkannya di meja resepsionis. Yang tersisa hanyalah beberapa lembar uang tunai dan sebuah kotak bludru merah kecil yang ia selipkan di saku terdalam tasnya sebelum berangkat tadi pagi. Kotak itu berisi sebuah bros emas berbentuk kelopak melati dengan hiasan berlian kecil di tengahnya. Itu adalah warisan dari almarhumah ibunya. Satu-satunya benda berharga yang tidak pernah diketahui oleh keluarga Aris. Busarah selalu menganggap perhiasan Kira adalah imitasi murahan, sehingga Kira memilih menyimpannya rapat-rapat. Kira melangkah menuju sebuah toko emas di seberang stasiun. Aroma logam dan suara mesin pemotong emas menyambutnya. "Saya ingin menjual ini,
kata Kira pada pria parubaya di balik etalase kaca. Pria itu memeriksa bros tersebut dengan lup. Ini emas murni, Nyonya. Buatan tangan yang sangat halus. Sayang sekali jika dijual. Kenangan tidak bisa memberi saya tiket kereta dan makan malam, Pak. Jawab Kira tenang. Setelah tawar-menawar yang singkat, Kira keluar dari toko itu dengan tas kecil yang kini berisi tumpukan uang tunai yang cukup untuk menghidupinya selama beberapa bulan jika ia berhemat. Ia kembali ke stasiun dan melihat papan jadwal keberangkatan. Matanya tertuju pada sebuah nama kota kecil di pesisir selatan yang jarang dikunjungi wisatawan. Pantai Sendang. Ia membeli tiket 1 kali jalan. Tanpa koper, tanpa persiapan, hanya dengan pakaian yang melekat di tubuhnya. Sebuah blus krem dan celana kain hitam yang kini tampak lusuh. Di dalam kereta yang mulai bergerak meninggalkan hiruk-pikuk kota, Kira menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang buram. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tapi ada kilatan aneh yang mulai muncul di sana. Sebagai lulusan teknik informatika, ia tahu cara menghapus jejak digital. Ia telah menghapus akun media sosialnya sebelum mematikan ponsel tadi. Ia tahu bagaimana sistem perbankan bekerja karena bertahun-tahun ia mengelola keuangan Aris yang rumit, meski tidak pernah diakui. Sementara itu, di Jakarta, kepanikan mulai merayap di kediaman mewah keluarga Aris. Dia pasti bersembunyi di rumah temannya. Bu, paling besok juga pulang sambil menangis minta ampun. Ujar Maya sambil mengoleskan masker wajah di ruang keluarga. Aris mondar-mandir dengan gelisah. Ponselnya mati. Dia tidak bisa dihubungi sama sekali. Aku sudah menelepon orang tuanya di desa. Mereka bilang Kira tidak menghubungi mereka. Bu Sarah mendengus sambil menyesap tehnya. Bagus kalau dia tidak mengadu pada orang tuanya. Biarkan saja dia merasakan hidup susah di luar sana. Paling-paling dia sedang duduk di halte bus, kehujanan dan kelaparan. Nanti kalau uangnya habis, dia akan sujud di kaki kita. Namun, hari berganti minggu. Kamar Kira di rumah itu tetap kosong. Lemari pakaiannya yang hanya berisi sedikit baju-baju sederhana tetap rapi. Tidak ada transaksi kartu kredit. Tidak ada aktivitas di akun bank bersama. Kira seolah-olah lenyap di telan bumi. Di sisi lain, Kira tiba di Pantai Sendang saat fajar menyingsing. Udara laut yang asin dan segar menerpa wajahnya. Ia berjalan menyusuri bibir pantai yang masih sepi, merasakan pasir basah di sela-sela jari kakinya. Ia melihat sebuah papan kayu reot di depan sebuah bangunan 2 lantai yang menghadap laut. Penginapan surya, butuh tenaga kebersihan administrasi. Kira berhenti. Inilah tempatnya. Sebuah tempat di mana tidak ada yang mengenalnya sebagai istri Aris yang miskin. Di sini, ia hanya akan menjadi seorang wanita yang ingin memulai hidup dari nol. Ia mengetuk pintu kayu bangunan itu. Seorang wanita tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya namun memiliki sorot mata yang hangat membukakan pintu. Itulah Ibu Lastri. Cari kamar, Enduk? Tanya Ibu Lastri lembut. Kira menggeleng. Ia menatap Ibu Lastri dengan pandangan yang jujur dan lelah. Saya cari kerja, Bu. Saya bisa bersih-bersih. Saya bisa menghitung keuangan. Dan saya tidak butuh gaji besar. Cukup tempat untuk tidur. Ibu Lastri menatap Kira dari atas ke bawah, melihat blus mahal yang kotor dan wajah cantik yang menyimpan luka dalam. Sebagai wanita yang sudah makan asam garam kehidupan, ia tahu sedang melihat seseorang yang melarikan diri dari badai. Masuklah, ujar Ibu Lastri singkat. Kebetulan saya butuh orang yang bisa mengoperasikan komputer tua di dalam. Anak-anak zaman sekarang tidak mau kerja di tempat terpencil seperti ini. Kira melangkah masuk ke dalam penginapan yang temaram itu. Ia menanggalkan alas kakinya, seolah menanggalkan seluruh beban masa lalunya di ambang pintu. 5 bulan ke depan, dunia tidak akan tahu di mana Kira berada. Dan dalam 5 bulan itu, ia akan menempa dirinya kembali menjadi pedang yang tajam. Di dalam kamar kecil berukuran 3 kali 3 meter yang diberikan Ibu Lastri, Kira merebahkan tubuhnya. Ia tidak menangis. Air matanya sudah habis di lobi hotel itu. Ia hanya menatap langit-langit kayu dan berbisik pada dirinya sendiri. 5 bulan. Kira, beri dirimu waktu 5 bulan. Setelah itu,
Pastikan mereka berlutut. Penginapan Surya bukan sekadar bangunan tua. Bagi Kira, tempat ini adalah kepompong. Di sini, ia tidak lagi memakai blus sutra yang membuatnya selalu merasa gerah karena harus menjaga citra keluarga Aris. Ia kini mengenakan kaos oblong katun murah dan celana kain longgar yang dibelinya di pasar kaget dekat dermaga. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi sesuai selera Bu Sarah, kini hanya dikuncir kuda, membiarkan beberapa anak rambut membingkai wajahnya yang mulai terpapar matahari laut. Minggu pertama di Pantai Sendang adalah ujian fisik yang luar biasa. Kira, yang selama 7 tahun bekerja di balik meja bank sebelum akhirnya berhenti demi menjadi istri penurut, kini harus berhadapan dengan sapu lidi, kain pel, dan bau amis laut yang meresap ke pori-pori kayu penginapan. Enduk, kamu yakin bisa? Tanganmu halus. Sepertinya bukan tangan orang yang biasa kerja kasar, ujar Ibu Lastri suatu pagi, sambil memperhatikan Kira yang sedang menggosok noda garam di jendela kaca. Kira tersenyum kecil, punggungnya terasa pegal luar biasa, tapi hatinya tenang. Tangan ini justru sedang belajar apa artinya hidup yang sebenarnya. Bu, jangan khawatir, saya tidak akan menyerah hanya karena debu. Namun, tantangan sesungguhnya bukan pada tenaga fisik, melainkan pada ingatan yang terus menghantui. Setiap kali ia melihat pasangan suami istri yang bercengkrama di tepi pantai, dadanya terasa sesak. Ia teringat bagaimana Aris selalu membiarkannya membawa semua tas belanjaan, atau bagaimana Aris tidak pernah menanyakan pendapatnya tentang warna cat rumah mereka. Di penginapan Surya, Kira mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Selama ini ia bukan hanya miskin harta di mata mertuanya, tapi ia juga telah memiskinkan jiwanya sendiri dengan mengizinkan orang lain menginjak-injak harga dirinya. Setelah 2 minggu bekerja sebagai tenaga kebersihan, Ibu Lastri akhirnya mempercayakan Kira untuk memegang pembukuan. Penginapan itu dikelola secara manual. Catatan tamu ditulis di buku tulis bergaris yang sampulnya sudah mengelupas, dan perhitungan laba rugi hanya berdasarkan sisa uang di dalam laci meja resepsionis. Bu, boleh saya merapikan ini semua? Tanya Kira suatu sore ketika melihat Ibu Lastri kebingungan menghitung tagihan listrik yang membengkak. Silakan, enduk. Tapi di sini tidak ada alat canggih. Hanya ada laptop tua milik mendiang anak saya di gudang. Entah masih nyala atau tidak. Kira menemukan laptop itu. Sebuah perangkat berdebu dari tahun 2018. Dengan keahliannya sebagai lulusan teknik informatika, Kira membongkar perangkat itu, membersihkan mesinnya, dan melakukan optimasi sistem. Dalam beberapa jam, laptop itu menyala kembali. Kira tidak hanya merapikan pembukuan, ia mulai membuat sistem inventaris sederhana dan mencatat profil tamu yang sering datang. Kamu punya bakat, Kira. Kenapa wanita sepertimu berakhir di tempat terpencil seperti ini? Tanya Ibu Lastri saat melihat Kira bekerja dengan cekatan di depan layar. Kira terdiam sejenak. Jemarinya berhenti di atas keyboard. Saya sedang dihukum oleh kesetiaan saya yang salah, Bu. Saya menghilang bukan karena kalah, tapi karena sedang mengumpulkan potongan diri saya yang hilang. Ibu Lastri mengangguk paham. Ia tidak bertanya lebih jauh. Di tempat ini, masa lalu adalah barang mewah yang tidak perlu dipamerkan. Memasuki bulan kedua, Kira mulai melihat potensi besar di penginapan Surya. Lokasinya strategis, tepat menghadap matahari terbenam. Namun bangunannya kusam dan layanannya standar. Dengan sisa uang hasil menjual bros ibunya, Kira meminta izin pada Ibu Lastri untuk melakukan perubahan kecil. Bu, biarkan saya yang mengelola promosi dan tampilan depan. Saya tidak minta gaji tambahan. Saya hanya ingin tempat ini hidup, pinta Kira. Kira mulai menerapkan konsep manajemen hospitality yang pernah ia pelajari secara otodidak saat dulu bermimpi memiliki bisnis sendiri. Ia mengecat ulang lobi dengan warna putih bersih dan aksen kayu, menambahkan tanaman monstera di sudut-sudut ruangan, dan yang paling penting, ia mendaftarkan penginapan Surya ke platform pemesanan hotel online. Ia mengambil foto-foto kamar dengan sudut yang artistik, menonjolkan kesan pelarian yang tenang dari bisingnya kota. Ia menulis deskripsi yang menyentuh jiwa para pelancong yang lelah. Dalam waktu singkat, pesanan mulai masuk. Bukan lagi dari nelayan yang butuh tempat singgah murah,
tapi dari para pekerja kreatif dari kota yang mencari inspirasi. Di tengah kesibukan itu, Kira tetap menjaga kerahasiaannya. Ia tidak pernah mengunggah wajahnya sendiri di internet. Jika ada tamu yang ingin mengambil fotonya, ia akan menghindar dengan sopan. Ia tahu Aris adalah pria yang gengsi, namun jika nama Kira muncul sedikit saja di radar pencarian, pria itu mungkin akan mencarinya, bukan karena cinta, tapi karena ingin menjaga nama baik keluarga. Suatu malam, saat hujan lebat mengguyur pantai Sendang, Kira duduk di teras depan sambil menyesap teh hangat. Ia membuka sebuah buku catatan baru. Di halaman pertama, ia menuliskan 3 target besar. Memandirikan penginapan surya dalam 3 bulan. Membangun portofolio profesional baru dengan identitas baru. Kembali ke Jakarta dengan kekuatan yang tak bisa digoyahkan. 3 bulan lagi, bisiknya pada gemuruh ombak. Ia meraba lehernya yang kini kosong tanpa kalung pemberian Aris yang dulu selalu ia pakai karena dipaksa. Rasanya jauh lebih ringan. Ia bukan lagi Kira yang menunduk saat dimarahi mertua. Ia adalah Kira yang sedang membangun kerajaannya sendiri dari puing-puing kehancuran. Tanpa ia sadari, di Jakarta, Aris mulai kehilangan arah. Rumah terasa sepi, bukan karena tidak ada suara, tapi karena tidak ada lagi sosok yang melayani segala kebutuhannya dengan tulus. Bu Sarah terus menggerutu tentang pembantu baru yang tidak becus menyetrika baju, sementara Aris mulai sering melamun di kantor, menatap kursi kosong di sampingnya saat makan malam. Dia pasti kembali, Bu. Dia tidak punya siapa-siapa, ujar Aris meyakinkan dirinya sendiri di depan ibunya. Namun, Aris tidak tahu bahwa di sebuah sudut pantai yang tersembunyi, istrinya tidak lagi merasa butuh siapa-siapa. Kira sedang belajar untuk menjadi siapa-siapa bagi dirinya sendiri. Dan 5 bulan yang ia janjikan, perlahan tapi pasti, mulai mendekati garis finish. Jakarta tidak pernah terasa sepi bagi Aris Pratama, setidaknya sampai 5 minggu yang lalu. Rumah megah berlantai 2 di kawasan Jakarta Selatan itu kini terasa seperti museum yang dingin. Biasanya, setiap pukul 6 sore, aroma tumisan bawang putih dan jahe, kegemaran Aris, akan menyambutnya begitu ia membuka pintu depan. Kira akan muncul dengan senyum tulus, mengambil tas kerjanya, dan menanyakan bagaimana harinya di kantor. Kini, yang menyambutnya hanyalah keheningan atau omelan ibunya yang tidak pernah puas. Aris, lihat ini. Bu Sarah membanting sepotong kemeja sutra ke atas meja makan. Pembantu baru itu tidak tahu cara menyetrika kerah. Lihat, ada bekas terbakar sedikit di ujungnya. Dan rasa kopinya astaga, seperti air cucian piring. Aris menghela napas panjang, memijat pelipisnya yang berdenyut. Bu, panggil saja jasa laundry profesional kalau ibu tidak cocok dengan kerja Bei Inah. Jasa laundry itu mahal, Aris. Dan mereka sering merusak serat kain. Dulu si Kira itu, setidaknya dia tahu cara mengurus rumah dengan benar tanpa banyak bicara. Gerutu Bu Sarah, lalu terdiam sejenak seolah baru menyadari ia baru saja memuji menantu yang paling ia benci. Aris menatap kursi kosong di ujung meja, tempat Kira biasanya duduk dan hanya makan sedikit setelah memastikan semua orang kenyang. Ibu yang mengusirnya di lobi hotel, kan? Ibu bilang dia wanita miskin yang tidak pantas berada di sana. Bu Sarah mendengus. Matanya menyipit, dan dia membuktikannya dengan pergi begitu saja seperti pengecut. Istri macam apa yang meninggalkan suaminya hanya karena sedikit teguran dari orang tua? Dia itu tidak punya harga diri. Aris. Dia pasti sedang bersembunyi di rumah temannya, menunggu kita memohon padanya untuk pulang. Jangan harap ibu akan melakukan itu. Aris tidak menjawab. Ia tahu ibunya salah. Kira tidak punya teman dekat di Jakarta karena selama ini Aris melarangnya bergaul agar fokus mengurus keluarga. Ia juga sudah memeriksa rekening bank mereka. Tidak ada 1 rupiah pun yang ditarik. Kartu kredit tambahan yang ia berikan masih tergeletak di meja resepsionis hotel. Ia sendiri yang mengambilnya sehari setelah kejadian. Malam itu, Aris duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop. Ia mencoba mencari nama Kira Indah di mesin pencari, namun hasilnya nihil. Semua akun media sosialnya hilang.
Seolah-olah wanita itu memang tidak pernah ada. Penyesalan mulai merayap seperti kabut tebal di dada Aris. Ia teringat bagaimana Kira selalu menyiapkan vitaminnya setiap pagi, bagaimana Kira memijat bahunya saat ia lembur, dan bagaimana Kira tetap tersenyum meski dihina habis-habisan oleh adik-adiknya. "Maafkan aku, Kira," bisiknya pada kegelapan. Tapi kata maaf itu terasa hambar karena ia tidak pernah mengucapkannya saat Kira masih ada di depannya. Sementara itu, di Pantai Sendang, penginapan Surya mulai menunjukkan wajah barunya. Kira baru saja selesai menata ulang area komunal dengan bantal-bantal etnik dan lampu-lampu gantung dari bambu. Hasilnya sangat memuaskan. Tingkat hunian meningkat hingga 80% berkat sistem reservasi online yang ia bangun. Sore itu, sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam legam berhenti di depan penginapan. Seorang pria parubaya dengan setelan kasual namun mahal turun dari mobil. Rambutnya mulai memutih di pelipis. Namun sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Namanya adalah Pak Baskoro, seorang pengusaha properti dan perhotelan ternama yang sedang melakukan perjalanan rahasia untuk mencari lokasi proyek barunya. Pak Baskoro masuk ke lobi dan terpaku sejenak melihat transformasi tempat itu. Ia melihat seorang wanita muda, Kira, sedang menjelaskan sesuatu kepada seorang tamu asing dalam bahasa Inggris yang fasih dan penuh percaya diri. "Selamat sore. Selamat datang di penginapan Surya. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Kira dengan senyum profesional saat tamu asing itu pergi. Pak Baskoro tersenyum, meletakkan kartu identitasnya di meja. "Saya butuh kamar terbaik untuk 2 malam. Tapi jujur, saya lebih tertarik pada siapa yang mendesain lobi ini. Apakah Ibu Lastri menyewa konsultan dari Bali?" Kira terkekeh pelan. Sebuah suara yang kini terdengar lebih merdeka. "Tidak, Pak. Kami mengerjakannya sendiri dengan bahan-bahan lokal." Pak Baskoro mengamati Kira dengan saksama. Ia melihat sesuatu yang tidak biasa pada wanita ini. Cara Kira berbicara, caranya mengelola alur tamu, dan ketelitiannya dalam mencatat administrasi menunjukkan bahwa dia bukan sekadar pegawai penginapan biasa. "Anda lulusan perhotelan?" tanya Pak Baskoro penasaran. "Teknik informatika, Pak. Tapi saya percaya bahwa sistem yang baik adalah fondasi dari pelayanan yang luar biasa," jawab Kira diplomatis. Malam harinya, Pak Baskoro sengaja makan malam di teras penginapan. Ia melihat Kira sedang memperbaiki koneksi Wi-Fi yang sempat terganggu akibat cuaca, sambil bersamaan membantu Ibu Lastri menghitung laporan laba rugi bulanan. Ketangkasan Kira membuat Pak Baskoro terkesan. Sebelum tidur, Pak Baskoro menghampiri meja resepsionis yang masih dijaga Kira. "Saya punya proyek pembukaan hotel butik di Jakarta Pusat bulan depan. Manajemennya berantakan karena mereka hanya fokus pada kemewahan, tapi abai pada sistem dan hati. Saya butuh orang seperti Anda, seseorang yang tahu cara membangun sesuatu dari nol dengan standar tinggi." Jantung Kira berdegup kencang. Ini adalah peluang yang ia tuliskan di buku catatannya. Peluang untuk kembali ke Jakarta, bukan sebagai pengungsi, tapi sebagai pemenang. "Nama saya Kiana, Pak," ujar Kira, menggunakan nama tengahnya yang jarang dipakai. Ia tidak ingin menggunakan nama Kira yang terikat dengan masa lalunya bersama Aris. "Saya tertarik, tapi saya punya satu syarat." Pak Baskoro mengangkat alisnya. "Apa itu?" "Saya ingin otoritas penuh dalam membangun tim saya sendiri. Dan saya butuh waktu 1 bulan lagi untuk menyelesaikan tugas saya di sini bagi Ibu Lastri." Pak Baskoro tertawa. Suaranya menggelegar di lobi yang sunyi. "Kiana, saya suka keberanianmu. Baik. 1 bulan lagi. Ini kartu nama saya. Hubungi saya jika Anda sudah siap mengguncang Jakarta." Setelah Pak Baskoro pergi ke kamarnya, Kira menggenggam kartu nama berlapis emas itu dengan tangan gemetar. Ia menatap ke arah laut lepas yang gelap. Di kejauhan, lampu-lampu kapal nelayan berkedip seperti harapan. "Aris, Ibu Sarah tunggu aku," bisik Kira. "Kalian bilang aku tidak cocok dengan kemewahan hotel kalian. Mari kita lihat, apakah kalian cukup mewah untuk masuk ke dalam hotel yang akan aku pimpin nanti." 5 bulan hampir usai. Transformasi itu hampir sempurna.
Dari puing-puing wanita yang dihina di lobi, kini lahir seorang Kiana yang siap merebut kembali takdirnya. Sinar matahari pagi di pantai Sendang terasa lebih hangat dari biasanya, seolah ikut merayakan keputusan besar yang baru saja diambil Kira. Di tangannya, kartu nama Pak Baskoro yang bertekstur mewah itu terasa seperti kunci menuju pintu masa depan yang selama ini terkunci rapat. Nama, Kiana, kini bukan sekadar nama tengah. Itu adalah identitas baru, sebuah perisai yang akan melindunginya dari luka masa lalu. 1 bulan terakhir di penginapan Surya menjadi masa transisi yang emosional. Kira tidak hanya bekerja, ia mengajar. Ia melatih Ibu Lastri dan 2 pemuda desa setempat cara mengoperasikan sistem pemesanan online yang telah ia sederhanakan. Ia membuatkan buku panduan manual yang tebal dengan ilustrasi tangan agar mereka tidak bingung saat ia pergi nanti. "Enduk, kamu benar-benar mau pergi?" tanya Ibu Lastri suatu sore. Matanya berkaca-kaca saat melihat Kira mulai merapikan barang-barangnya yang sedikit ke dalam tas ransel baru. Kira menggenggam tangan wanita tua itu erat. "Ibu sudah memberiku lebih dari sekadar pekerjaan. Ibu memberiku ruang untuk bernapas saat aku hampir mati tercekik. Sekarang, aku harus membuktikan bahwa didikan ibu tidak sia-sia. Penginapan ini sudah mandiri, Bu. Uang di rekening ibu sudah cukup untuk renovasi atap bulan depan." Ibu Lastri memeluk Kira lama. "Pergilah, Kiana. Kota besar itu kejam, tapi aku tahu kamu lebih tangguh dari baja yang ditempa api." Perjalanan kembali ke Jakarta terasa sangat berbeda dengan pelariannya 5 bulan lalu. Kali ini, Kira tidak duduk di kursi ekonomi kereta api yang pengap. Pak Baskoro mengirimkan sebuah mobil jemputan untuk membawanya langsung ke sebuah apartemen studio di kawasan Segitiga Emas Jakarta. "Ini fasilitas untukmu, Kiana. Saya ingin kamu fokus 100% pada proyek Grand Mahardika. Hotel itu harus buka dalam 2 bulan. Ujar Pak Baskoro melalui sambungan telepon begitu Kira sampai. Kira berdiri di balkon apartemennya di lantai 22. Ia menatap kerlip lampu Jakarta yang angkuh. Di suatu tempat di bawah sana, mungkin hanya berjarak beberapa kilometer, ada rumah Aris. Ada lobi hotel tempat ia dihina. Ia memejamkan mata, menghirup udara kota yang berpolusi namun penuh peluang. Keesokan harinya, transformasi fisik Kira dimulai. Ia menyadari bahwa di dunia bisnis properti kelas atas, penampilan adalah senjata. Dengan tabungan hasil kerjanya di penginapan Surya dan uang muka kontrak dari Pak Baskoro, Kira mendatangi sebuah salon ternama. Potong pendek, berikan kesan tajam, profesional, dan tak tersentuh. Perintahnya pada penata rambut. Rambut panjangnya yang dulu selalu dikuncir rendah kini berubah menjadi potongan bob asimetris yang membingkai wajahnya dengan tegas. Ia mulai mengenakan setelan blazer dengan potongan maskulin namun elegan. Riasan wajahnya minimalis namun menonjolkan sorot matanya yang kini dingin dan penuh perhitungan. Tidak ada lagi sisa-sisa, Kira yang malang, yang selalu menunduk. Di kantor pusat Baskoro Group, Kira segera menjadi pusat perhatian. Sebagai direktur operasional proyek hotel baru, ia dikenal sebagai sosok yang perfeksionis. Ia tidak segan-segan memecat vendor yang tidak jujur atau staf yang bekerja setengah hati. "Kiana," tim pemasaran mengeluh. "Kamu meminta mereka merombak seluruh konsep interior lobi dalam semalam?" tanya Pak Baskoro dalam rapat mingguan. Kira berdiri, menyalakan proyektor yang menampilkan desain lobi yang megah namun hangat. Sangat mirip dengan esensi penginapan Surya namun dalam skala ultra mewah. "Lobi adalah wajah harga diri sebuah hotel, Pak. Desain lama terlalu sombong. Hanya menonjolkan kekayaan tapi tidak memberikan kenyamanan. Saya ingin tamu merasa dihormati sejak langkah pertama, bukan merasa kecil karena kemewahan yang mengintimidasi." Pak Baskoro tersenyum puas. "Lakukan sesukamu." Sementara itu, di sudut lain Jakarta, Aris sedang berada di titik terendahnya. Bisnis logistik keluarganya mulai goyah karena beberapa kontrak besar tidak diperpanjang. Alasannya klasik, manajemen internal yang kacau sejak admin terpercaya, mereka menghilang. Yang tak lain adalah Kira yang selama ini mengerjakan semua laporan keuangan di balik layar tanpa nama. Bu Sarah mulai panik. Perhiasannya satu persatu mulai masuk ke pegadaian untuk menutupi gaya hidup mewah yang enggan ia lepaskan.
Aris, kenapa kau tidak cari wanita lain saja? Yang kaya, yang bisa membantu bisnismu. Berhenti melamunkan si miskin itu. Omel Bu Sarah di meja makan yang kini hanya menyajikan menu sederhana. Ibu tidak mengerti, sahut Aris kasar. Kira yang mengelola semua data vendor kita. Sejak dia pergi, aku bahkan tidak tahu di mana menyimpan sertifikat tanah gudang di Cikarang. Dia yang memegang semua kuncinya, Bu. Aris merasa kehilangan bukan karena cinta, tapi karena ia baru sadar bahwa Kira adalah fondasi yang menyangga seluruh bangunan hidupnya. Tanpa Kira, Aris hanyalah pria manja yang tidak tahu cara bertahan hidup di tengah badai. Suatu malam, Aris tanpa sengaja melihat sebuah baliho besar di jalan protokol. Baliho itu menampilkan siluet seorang wanita dari belakang dengan latar belakang konstruksi hotel megah. Tulisannya berbunyi, Grand Mahardika, di mana harga diri bertemu kemewahan. Segera hadir. Aris merasa jantungnya berdesir. Postur tubuh wanita di baliho itu sangat mirip dengan istrinya. Tapi ia segera menepis pikiran itu. Tidak mungkin, pikirnya. Kira pasti sedang mencuci piring di suatu tempat terpencil. Dia tidak akan mungkin berada di papan iklan sebesar ini. Aris tidak tahu bahwa wanita di baliho itu memang bukan lagi istrinya. Dia adalah Kiana, sang arsitek masa depan yang sedang menghitung hari untuk memberikan kejutan terbesar dalam hidup keluarga Pratama. 5 bulan telah berlalu. Jejak telah terhapus, dan fondasi baru telah terbangun kokoh. Kira kini telah siap untuk babak selanjutnya. Konfrontasi. Jakarta di bulan kelima adalah panggung yang berbeda bagi Kiana. Jika 5 bulan lalu ia melangkah keluar dari lobi Grand Aurora dengan bahu merosot dan hati yang hancur, kini ia berdiri di lantai teratas Baskoro Tower, menatap kemacetan Jakarta yang berkilau di bawah guyuran hujan. Di tangannya bukan lagi tas belanjaan berisi sayuran untuk mertuanya, melainkan tablet berisi laporan progres pembangunan Grand Mahardika yang sudah mencapai 95%. Transformasi Kiana bukan hanya soal potongan rambut bob yang tajam atau setelan blazer emerald dari desainer ternama yang kini membalut tubuhnya yang lebih bugar. Transformasi aslinya ada di dalam kepalanya. Di Pantai Sendang, ia belajar bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh saldo rekening suaminya. Di bawah bimbingan Pak Baskoro, ia belajar bahwa kecerdasannya, yang selama ini hanya dipakai untuk membereskan kekacauan administrasi bisnis keluarga Aris, ternyata bernilai miliaran rupiah bagi industri properti. Kiana, tim legal sudah mengirimkan draft terakhir untuk grand opening bulan depan, ujar sekretarisnya, seorang pria muda yang sangat segan padanya. Pak Baskoro meminta Anda meninjau daftar tamu VIP. Ada beberapa nama dari asosiasi logistik dan perbankan. Kiana mengambil daftar itu. Jantungnya berdesir sesaat ketika matanya menangkap satu nama, Aris Pratama, Direktur Utama Pratama Logistik. Di bawahnya, tertulis catatan kecil dari tim relasi publik. Perusahaan sedang dalam masa sulit, namun masih memegang pengaruh di asosiasi. Kiana menyunggingkan senyum tipis yang dingin. Aris akan datang. Tentu saja dia akan datang. Aris adalah pria yang haus akan pengakuan sosial. Menghadiri pembukaan hotel paling prestisius tahun ini adalah kewajiban baginya, meski perusahaannya sedang diambang kebangkrutan. Biarkan nama itu tetap ada, sahut Kiana datar. Pastikan dia mendapatkan undangan kategori silver. Jangan gold, apalagi platinum. Sementara itu, di rumah keluarga Pratama, suasana jauh dari kata mewah. Listrik di lantai 2 sengaja dimatikan untuk menghemat biaya. Bu Sarah duduk di ruang tamu, menatap nanar pada deretan tas bermereknya yang mulai berdebu. Ia baru saja bertengkar dengan penagih utang dari bank melalui telepon. Aris, bagaimana bisa kontrak dengan PT Global diputus? Itu sumber pendapatan terbesar kita. Teriak Bu Sarah saat Aris melangkah masuk dengan wajah lelah. Aris melempar tas kerjanya ke sofa. Mereka bilang administrasi kita kacau, Bu. Data pengiriman setahun terakhir hilang. Pajak kita berantakan. Aku tidak tahu di mana Kira menyimpan arsip-arsip digitalnya. Dia mengunci semuanya dengan password yang tidak bisa ditembus orang IT kantor. Si miskin itu sengaja menyabotase kita. Geram Bu Sarah. Cari dia, Aris.
Laporkan ke polisi karena pencurian data. Aris tertawa pahit. Melaporkannya? Ibu yang mengusirnya tanpa membawa apapun. Polisi akan menertawakan kita. Lagi pula, dia tidak mencuri. Dia hanya tidak lagi berada di sana untuk membetulkan kesalahan kita. Aris duduk di kursi makan. Matanya tertuju pada sebuah amplop abu-abu mewah yang tergeletak di meja. Undangan Grand Opening Grand Mahardika. Ibu lihat ini? Ini adalah kesempatan kita, ujar Aris. Matanya berbinar karena harapan palsu. Pemilik hotel ini adalah Baskoro, Raja Properti. Jika aku bisa mendapatkan kontrak distribusi logistik untuk rantai hotel mereka, perusahaan kita akan selamat. Kita harus datang ke acara ini. Ibu harus memakai baju terbaik. Bu Sarah mendongak. Semangatnya pulih. Tentu, kita akan tunjukkan bahwa keluarga Pratama belum tamat. Aku akan memakai kalung berlian yang... tunggu. Kalung itu sudah kujual. Tapi tidak apa-apa. Aku masih punya bros pemberian ibuku. Aris menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ia teringat bros melati milik Kira yang dulu sering diejek ibunya sebagai emas sepuhan. Ia baru sadar, selama 5 bulan ini, ia tidak pernah benar-benar mencari Kira karena ia pikir Kira akan merangkak kembali. Kini, ia mulai takut bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Kiralah yang telah membuangnya. 1 minggu sebelum acara besar itu, Kiana melakukan inspeksi terakhir di lobi Grand Mahardika. Lobi itu dirancang dengan konsep yang sangat personal baginya. Tidak ada marmer yang terasa dingin atau pencahayaan yang mengintimidasi. Sebaliknya, ada elemen kayu hangat, suara gemericik air yang menenangkan, dan aroma cendana yang samar, mengingatkannya pada penginapan surya. Ia berdiri di tengah lobi, di titik yang sama persis di mana 5 bulan lalu seorang wanita bernama Kira dihina sebagai wanita miskin. Ibu Kiana, seorang staf hotel menghampirinya. Ada masalah dengan salah satu vendor bunga. Mereka bilang stok melati putih sedang habis. Kiana menoleh. Tatapannya tajam namun tenang. Cari ke vendor lain. Saya ingin lobi ini penuh dengan aroma melati. Melati adalah bunga yang kuat. Meski sering dianggap remeh karena warnanya yang putih sederhana. Dia bisa bertahan di cuaca apapun. Staf itu mengangguk patuh dan segera pergi. Kiana berjalan menuju cermin besar di lorong lift. Ia menatap pantulan dirinya. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Tidak ada lagi rasa bersalah karena tidak bisa menjadi menantu yang sempurna. Yang ada hanyalah seorang wanita yang telah menghapus jejak masa lalunya dan menulis ulang takdir dengan tangannya sendiri. 5 bulan, bisiknya pada bayangannya. Waktunya sudah habis. Aris, mari kita lihat apakah kamu masih mengenali wanita yang kamu biarkan kedinginan di lobi hotel itu. Kiana memutar cincin safir di jari tengahnya. Cincin yang ia beli dengan keringatnya sendiri. Ia bukan lagi pelengkap di lengan Aris. Ia adalah pusat dari gravitasi acara ini. Dan ketika pintu lobi itu terbuka untuk para tamu besok malam, ia akan memastikan bahwa kehancuran keluarga Pratama dimulai dari tempat yang paling mereka puja, sebuah panggung kemewahan. Lampu sorot berwarna keemasan menyapu fasad megah Grand Mahardika. Karpet merah membentang dari lobi hingga ke pelataran parkir, menyambut deretan mobil mewah yang mengular. Suara denting harpa di sudut ruangan berpadu dengan gumam percakapan kelas atas, menciptakan simfoni kemakmuran yang angkuh. Di tengah hiruk-pikuk itu, Kiana berdiri di lantai mezanin, menatap ke bawah melalui pembatas kaca. Ia memegang gelas berisi air mineral. Jemarinya yang lentik menghiasi gelas kristal itu dengan keanggunan yang tenang. Malam ini, ia mengenakan gaun sutra berwarna hitam pekat dengan potongan backless yang memamerkan garis punggungnya yang tegap. Tidak ada perhiasan berlebihan, hanya sepasang anting berlian tunggal dan bros perak berbentuk kelopak melati di dadanya. Sebuah penghormatan pada bros ibunya yang telah ia korbankan untuk kebebasannya. Tamu-tamu utama sudah hadir. Kiana. Suara Pak Baskoro terdengar dari belakang. Pria itu tampak bangga, mengenakan tuxedo klasik. Siap untuk turun dan menunjukkan pada mereka siapa otak di balik keajaiban ini. Kiana menoleh. Senyumnya tipis namun mematikan. Saya lahir untuk malam ini, Pak.
Di bawah, di antara kerumunan tamu, Aris Pratama merasa tidak nyaman. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya yang mulai terasa agak sempit. Mungkin karena stres yang membuatnya banyak makan tidak teratur. Di sampingnya, Bu Sarah tampak berusaha keras mempertahankan martabatnya. Ia mengenakan gaun rendah lama yang sudah diperbaiki di sana-sini. Wajahnya dipoles makeup tebal untuk menutupi garis-garis kecemasan akibat teror penagih utang. "Lihat lobi ini, Aris," bisik Bu Sarah. Matanya liar menyapu ruangan. "Benar-benar gila. Bahkan Grand Aurora terasa seperti penginapan murah dibandingkan ini. Kau harus benar-benar mendapatkan kontrak logistik mereka." Aris mengangguk kaku. "Aku akan mencoba bicara dengan asisten Pak Baskoro. Katanya, semua keputusan operasional sekarang dipegang oleh direktur baru mereka." "Siapa direkturnya?" "Pasti pria yang sangat hebat," gumam Bu Sarah kagum. Tiba-tiba, suara pembawa acara menggema, meminta perhatian seluruh hadirin. Musik perlahan meredup. Pak Baskoro melangkah ke podium kecil di tengah lobi, disambut tepuk tangan riuh. "Selamat malam, rekan-rekan sekalian." Suara Pak Baskoro menggelegar penuh percaya diri. Malam ini bukan sekadar peresmian sebuah gedung. Malam ini adalah perayaan atas visi dan ketangguhan. Grand Mahardika lahir dari tangan dingin seseorang yang mengerti bahwa kemewahan tanpa integritas hanyalah cangkang kosong. Izinkan saya memperkenalkan Direktur Operasional sekaligus otak di balik konsep hotel ini, Ibu Kiana Lestari. Kiana melangkah turun dari tangga melingkar yang megah. Lampu sorot mengikutinya, menciptakan bayangan panjang yang dramatis di lantai marmer. Setiap langkah sepatunya yang berujung tajam terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran seseorang. Aris terpaku. Gelas sampahnya di tangannya hampir terlepas. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Wajah itu, struktur tulang pipi itu. Meskipun rambutnya pendek dan auranya berubah 180 derajat, Aris mengenalinya. "Kira?" bisik Aris. Suaranya tercekat di tenggorokan. Bu Sarah di sampingnya mendengus keras. Matanya membelalak tak percaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin si miskin itu bisa berdiri di sana. Itu pasti orang lain yang mirip saja. Lihat bajunya. Lihat caranya berjalan. Kira tidak mungkin punya kelas seperti itu. Kiana berdiri di samping Pak Baskoro, menerima mikrofon dengan gerakan yang sangat halus. Ia menatap ke arah kerumunan, dan untuk sepersekian detik, matanya bertemu dengan mata Aris. Namun, tidak ada kilatan pengenalan di sana. Mata Kiana sedingin es kutub, menatap Aris seolah pria itu hanyalah debu yang menempel di karpet mewahnya. "Terima kasih, Pak Baskoro." Suara Kiana terdengar berat, jernih, dan penuh otoritas melalui pengeras suara. "Selamat datang di Grand Mahardika. Di sini, kami tidak hanya melayani tamu berdasarkan status sosial mereka. Kami menghargai setiap manusia yang masuk dengan martabat. Karena saya percaya, kemiskinan yang paling buruk bukanlah kemiskinan harta, melainkan kemiskinan adab dan rasa hormat." Beberapa tamu bertepuk tangan, menganggap itu adalah pidato filosofis yang cerdas. Namun bagi Aris dan Bu Sarah, kata-kata itu terasa seperti tamparan fisik tepat di wajah mereka. Setelah pidato singkat, Kiana mulai berbaur dengan para tamu VIP. Aris, yang didorong oleh keputusasaan dan rasa penasaran yang membuncah, menarik tangan ibunya untuk mendekat. Ia harus memastikan. Ia harus tahu. "Kira," panggil Aris saat Kiana sedang berbicara dengan seorang duta besar. Kiana berhenti. Namun ia tidak langsung menoleh. Ia menyelesaikan kalimatnya pada sang duta besar dengan tenang, meminta maaf secara sopan, barulah ia membalikan tubuhnya perlahan ke arah Aris. "Maaf?" tanya Kiana. Alisnya terangkat sedikit. "Anda memanggil saya?" Aris menelan ludah. Suaranya bergetar. "Kira ini aku. Aris, suamimu. Kemana saja kamu selama 5 bulan ini? Kenapa kamu ada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Bu Sarah ikut menimpali dengan nada sinis yang dipaksakan. "Heh, kau main sandiwara apa? Pakai nama Kiana segala. Dari mana kau dapat modal untuk menipu Pak Baskoro sampai bisa jadi direktur begini?
Jelas-jelas kau lari membawa rahasia perusahaan kami, kan? Kiana tidak marah. Ia justru tersenyum. Senyum yang paling merendahkan yang pernah Aris lihat. Ia menatap kartu identitas perak di dada Aris yang bertuliskan Silver Guest. Mohon maaf, Pak Aris, jika saya tidak salah dengar. Kiana menekankan nama itu seolah ia baru pertama kali membacanya. Anda sepertinya salah orang. Nama saya Kiana Lestari. Dan jika Anda berbicara tentang istri, saya rasa lobi hotel ini bukan tempat yang tepat untuk membahas masalah domestik Anda yang berantakan. Jangan bohong, Kira, bentak Aris, mulai kehilangan kendali. Aku tahu itu kamu. Tanda lahir di belakang telingamu. Cara kamu memegang gelas, kamu istriku. Kiana melangkah maju satu tindak, memperpendek jarak. Bau parfumnya yang mahal dan elegan mendominasi indera penciuman Aris, menggantikan bau masakan rumah yang dulu selalu identik dengan istrinya. Pak Aris, bisik Kiana. Suaranya hanya bisa didengar oleh Aris dan Bu Sarah. Kira yang Anda kenal sudah mati kedinginan di lobi Grand Aurora 5 bulan lalu. Dia mati saat Anda membiarkannya dihina sebagai wanita miskin yang tidak layak tidur di tempat tidur sutra Anda. Kiana kemudian kembali menegakkan tubuhnya, menatap mereka dengan tatapan profesional yang hambar. Petugas keamanan, panggil Kiana dengan lambaian tangan kecil. Dua pria bertubuh besar dengan seragam safari segera mendekat. Tolong kawal tamu ini kembali ke area Silver Lounge. Sepertinya mereka kelelahan dan mulai berhalusinasi. Pastikan mereka tidak mengganggu kenyamanan tamu VIP lainnya. Perintah Kiana telak. Kira, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Teriak Aris saat petugas mulai menarik lengannya dengan sopan namun tegas. Bu Sarah menjerit histeris. Dasar wanita ular. Kau akan kualat. Kiana hanya berbalik, membelakangi mereka, dan kembali tersenyum manis pada tamu VIP berikutnya. Di dalam hatinya, sebuah beban berat yang ia bawa selama 5 bulan terasa luruh. Ini baru permulaan. Ia tidak hanya ingin mereka tahu bahwa ia telah bangkit. Ia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang miskin yang tidak punya tempat di dunia yang ia bangun sendiri. Keributan kecil di lobi Grand Mahardika segera diredam oleh profesionalisme tim keamanan Kiana. Aris dan Bu Sarah digiring menjauh dari area VIP, meninggalkan aroma parfum mahal dan denting gelas kristal yang seolah menertawakan kehancuran harga diri mereka. Di sudut Silver Lounge yang jauh lebih bising dan padat, Aris terduduk lemas di sofa beludru. Napasnya memburu, sementara telinganya masih panas mendengar bisik-bisik tamu lain yang menyaksikan pengusiran mereka. Itu tadi, itu benar-benar dia, Aris. Gumam Bu Sarah, suaranya gemetar. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa si miskin yang dulu hanya tahu cara mencuci piring bisa berubah menjadi wanita yang ditakuti Pak Baskoro? Aris tidak menjawab. Ia menatap telapak tangannya yang gemetar. Ia masih bisa merasakan aura dingin yang dipancarkan Kiana. Bukan, Kira, istrinya. Wanita yang dulu selalu menunduk setiap kali ia meninggikan suara, kini menatapnya seolah ia hanyalah serangga yang mengganggu pemandangan. Aku harus bicara dengannya, Bu, ujar Aris tiba-tiba. Matanya menyala oleh campuran antara obsesi, penyesalan, dan ego yang terluka. Dia tidak bisa begitu saja menghapus pernikahan kami. Dia masih istriku secara hukum. Benar. Cari dia. Tuntut dia karena menipu identitas. Kompor Bu Sarah. Meski jauh di lubuk hatinya, ia merasa ngeri melihat tatapan mata Kiana yang baru. Kiana berdiri di ruang kantornya yang terletak di lantai 3 hotel. Ruangan itu kedap suara, menawarkan ketenangan di tengah hiruk-pikuk pesta di bawah. Ia menatap layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV lobi. Ia melihat Aris yang tampak frustrasi dan Bu Sarah yang terus mengomel. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Pak Baskoro masuk dengan senyum penuh arti. Drama yang menarik di lobi tadi. Kiana, aku tidak tahu kau punya penggemar yang begitu gigih. Kiana memutar kursinya. Wajahnya kembali datar. Hanya debu dari masa lalu yang terbawa angin. Pak, saya minta maaf atas ketidaknyamanannya. Tidak perlu minta maaf. Aku justru suka ketegasanmu. Pak Baskoro duduk di hadapannya.
Tapi aku harus memberitahumu. Pria bernama Aris itu tadi mencoba menyogok resepsionis untuk mendapatkan nomor kamarmu atau akses ke ruangan ini. Dia mengklaim memiliki urusan mendesak terkait aset keluarga. Kiana tertawa pendek. Suara tawa yang jernih namun pahit. Aset? Dia baru menganggapku aset setelah aku memiliki nilai di mata orang lain. Selama 7 tahun, saya hanya dianggap beban. Apa kau ingin aku mengusir mereka secara permanen dari daftar relasi kita? Tanya Pak Baskoro menawarkan bantuan. Jangan, sahut Kiana cepat. Biarkan mereka tetap di sini. Saya ingin mereka melihat setiap jengkal kemewahan yang tidak akan pernah bisa mereka miliki lagi. Dan Pak, saya ingin Anda menyetujui pertemuan singkat dengan Aris besok pagi. Tapi jangan Anda yang menemuinya. Biarkan saya yang mewakili. Keesokan paginya, Aris datang ke kantor manajemen Grand Mahardika dengan setelan yang lebih rapi, meski matanya merah karena kurang tidur. Ia yakin, setelah semalam Kiana mempermalukannya di depan umum, pagi ini wanita itu akan melunak secara privat. Ia membawa sebuket bunga mawar merah, bunga yang dulu sering ia berikan sebagai sogokan setiap kali ia lupa hari ulang tahun Kira. Ia dipersilakan masuk ke sebuah ruang rapat privat yang didominasi kaca transparan. Di sana, Kiana sudah menunggu di balik meja mahoni besar. Ia tidak lagi memakai gaun pesta, melainkan setelan kerja formal berwarna abu-abu baja. Duduklah, Pak Aris, ujar Kiana tanpa mendongak dari dokumen di depannya. Aris meletakkan bunga itu di meja. Kira, tolong hentikan sandiwara ini. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah di lobi hotel waktu itu. Ibu juga menyesal. Pulanglah, kita bicarakan ini baik-baik. Rumah terasa sepi tanpamu. Kiana akhirnya mendongak. Ia mengabaikan bunga itu seolah-olah itu hanyalah sampah organik. Rumah sepi atau administrasi bisnismu yang sepi? Aris? Aku dengar Pratama Logistik sedang digugat oleh 3 vendor besar karena laporan pajak yang amburadul? Dan kudengar gudang di Cikarang hampir disita bank. Wajah Aris pucat pasi. Bagaimana kau tahu? Aku yang mengelola sistem digital kalian selama 3 tahun terakhir tanpa dibayar sepeser pun. Ingat? Aku tahu di mana setiap kebocoran uang terjadi. Dan sekarang, sebagai Direktur Operasional Grand Mahardika, aku baru saja menolak proposal kerjasama logistik yang diajukan perusahaanmu pagi ini. Apa? Aris berdiri, tangannya memukul meja. Kau tidak bisa melakukannya. Itu satu-satunya harapan perusahaanku untuk bangkit. Kiana berdiri perlahan, memutari meja hingga ia berdiri tepat di depan Aris. Ia jauh lebih tinggi karena sepatu hak tingginya, atau mungkin karena martabatnya yang kini menjulang. Aku bisa, dan aku sudah melakukannya, bisik Kiana. Bukan karena dendam, tapi karena secara profesional, Pratama Logistik tidak kompeten. Pemimpinnya tidak punya integritas, dan manajemennya kacau. Aku tidak akan mempertaruhkan reputasi Hotel Pak Baskoro untuk perusahaan yang bahkan tidak tahu cara menghargai aset terbesarnya sendiri. Kira, aku mohon. Aris mencoba meraih tangan Kiana, namun Kiana menepisnya dengan gerakan jijik. Namaku Kiana, dan dengarkan ini baik-baik. Aris, gugatan cerai akan sampai ke rumahmu besok pagi. Jangan coba-coba menunda atau mempersulit, atau aku akan memastikan seluruh data penggelapan pajak yang dilakukan ibumu secara diam-diam akan sampai ke meja otoritas pajak dalam hitungan jam. Aris terperanjat. Ibu melakukan apa? Kiana tersenyum tipis. Oh, jadi kau bahkan tidak tahu ibumu sering mengambil uang operasional untuk menutupi hutang judinya di luar negeri? Kasihan sekali kau, Aris. Selama ini aku yang menutupi lubang itu agar kau tidak malu. Tapi sekarang, silakan kau urus sendiri. Wanita terhormat, itu. Kiana berjalan menuju pintu, membukanya lebar-lebar. Pertemuan selesai. Dan bawa bungamu. Aromanya mengingatkanku pada kemunafikan. Aris keluar dari ruangan itu dengan lutut gemetar. Di koridor, ia melihat Bu Sarah sedang menunggu dengan wajah cemas. Namun sebelum Aris sempat berbicara, 2 petugas pajak berseragam sudah berdiri di depan pintu masuk kantor,
menanyakan keberadaan pimpinan Pratama Logistik. Kiana berdiri di balik kaca transparan, memperhatikan adegan itu dengan tatapan hambar. 5 bulan ia menghilang untuk membangun diri, dan hanya butuh 5 menit baginya untuk meruntuhkan dunia pria yang pernah menghancurkannya. Ini bukan lagi soal uang atau jabatan. Ini adalah soal membuktikan bahwa seorang wanita yang dianggap miskin bisa menjadi badai yang paling menghancurkan jika harga dirinya diusik. Pagi di kediaman keluarga Pratama tidak lagi diawali dengan aroma kopi luwak yang mahal, melainkan dengan ketukan pintu yang keras dan tidak sabar. Aris terduduk di ruang tamu yang suram, menatap tumpukan surat sita yang tersebar di atas meja jati yang dulu sangat dibanggakan ibunya. Di luar, sebuah mobil derek sedang bersiap mengangkut sedan mewah milik Aris yang cicilannya menunggak 3 bulan. Bu Sarah turun dari tangga dengan wajah pucat. Rambutnya yang biasanya disasak rapi kini tampak berantakan. Aris, apa-apaan orang-orang di depan itu? Mereka bilang mau menyita perhiasanku juga. Aris mendongak. Matanya merah karena kurang tidur. Bukan cuma perhiasan, Bu. Rumah ini, gudang di Cikarang. Bahkan saham perusahaan kita sudah dibekukan. Kiana, dia tidak main-main. Dia memegang semua bukti penggelapan pajak yang ibu lakukan selama 2 tahun terakhir. Bu Sarah jatuh terduduk di kursi makan. Aku hanya meminjam sedikit untuk menutupi kekalahanku di kasino Singapura. Aris, aku pikir kau tidak tahu. Aku pikir si miskin itu terlalu bodoh untuk mengerti laporan keuangan. Dia tidak bodoh, Bu. Kita yang bodoh. Teriak Aris frustrasi. Dia lulusan teknik informatika terbaik di angkatannya, dan kita menjadikannya pembantu. Dia tahu setiap sen yang keluar masuk dari rekening ini. Telepon Aris berdering. Itu dari pengacaranya. Kabar buruk kembali datang. Pihak Baskoro Group secara resmi memutus semua potensi kerjasama dan menuntut ganti rugi atas kegagalan administrasi pada proyek kecil yang sempat mereka pegang sebelumnya. Itu adalah pukulan telak. Mereka bangkrut secara total. Hanya ada satu cara, Aris, bisik Bu Sarah. Air mata mulai merusak riasan wajahnya yang tipis. Kita harus menemuinya. Kita harus memohon. Dia wanita. Hatinya pasti lembut. Kalau kita menangis di depannya, dia pasti akan luntur. Aris tertawa pahit. Ibu tidak lihat matanya kemarin? Tidak ada kelembutan di sana. Yang ada hanya bara api yang sudah lama kita tumpuk. Namun, keputusasaan mengalahkan harga diri. Sore itu, dengan taksi daring, karena semua mobil mereka sudah ditarik, Aris dan Bu Sarah tiba di lobi Grand Mahardika. Mereka tidak lagi datang sebagai tamu VIP, melainkan sebagai peminta-minta yang berusaha menerobos penjagaan. Kiana sedang berdiri di tengah lobi, memantau persiapan acara makan malam kenegaraan yang akan diadakan besok. Ia melihat sosok Bu Sarah yang tampak ringkih dan Aris yang layu di depan meja resepsionis. Ia memberi isyarat pada petugas keamanan untuk membiarkan mereka masuk. Biarkan mereka ke ruang privat di sudut lobi, perintah Kiana dingin. Pertemuan itu terjadi di sebuah ruangan berdinding kaca yang menghadap langsung ke arah lobi yang mewah. Kiana masuk dengan langkah yang bergema, memegang secangkir teh hangat. Ia duduk di kursi kulitnya, menatap 2 orang di depannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kiana, tolong. Bu Sarah langsung menghambur, hampir berlutut di depan meja Kiana. Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Ibu tidak bermaksud menghinamu di hotel waktu itu. Ibu hanya stres karena masalah keuangan. Kiana menyesap tehnya perlahan, membiarkan keheningan yang menyiksa menyelimuti ruangan itu selama beberapa saat. Masalah keuangan yang ibu buat sendiri dengan berjudi? Atau stres karena ibu merasa saya terlalu miskin untuk menjadi bagian dari keluarga ibu yang ternyata hanya sebuah kulit kosong? Kira, aku mohon. Aris menyambung, suaranya parau. Cabut laporan pajak itu. Kami bisa dipenjara. Aku akan melakukan apapun. Aku akan menceraikanmu secara baik-baik. Aku akan memberikan apapun yang tersisa. Apa yang tersisa, Aris? Kiana memotong tajam. Kalian tidak punya apa-apa lagi. Bahkan harga diri kalian sudah habis di lobi ini. Kiana meletakkan cangkirnya dengan denting yang keras.
Ia menatap mertuanya tepat di mata. Ingat kata-kata ibu di Grand Aurora? Kamar yang kita pesan itu tidak cocok untuk wanita miskin sepertimu. Sekarang, lihat sekeliling ibu. Hotel ini, sistem ini, bahkan udara yang ibu hirup di sini adalah milik manajemen yang saya pimpin. Secara teknis, hotel ini terlalu mewah untuk orang yang tidak punya etika seperti ibu. Bu Sarah menangis sesenggukan. Tangannya gemetar mencoba meraih ujung blazer Kiana. Tolong, Kiana. Ibu sudah tua. Jangan biarkan ibu menghabiskan masa tua di penjara. Kiana menarik napas panjang. Ia merasakan kilasan memori saat ia harus tidur di kursi kayu stasiun, saat ia harus menggosok lantai yang amis di Pantai Sendang, dan saat ia menangis sendirian karena suaminya tidak pernah membelanya. Saya tidak akan mencabut laporan itu, ujar Kiana datar. Hukum harus berjalan. Tapi, saya akan meminta tim legal saya untuk memberikan kesaksian yang meringankan bagi Aris, hanya karena dia pernah menjadi orang yang saya cintai. Tapi untuk ibu. Kiana menjeda. Matanya mendingin. Ibu harus mempertanggungjawabkan setiap sen yang ibu curi dari masa depan perusahaan. Kau tega, Kira? Aris berteriak kecil. Tega. Kiana berdiri, menatap mereka dari ketinggian. Tega adalah membiarkan istrimu pergi tanpa sepeser pun uang di tengah malam. Tega adalah membiarkan ibumu menghina istrimu seperti sampah selama 7 tahun. Apa yang saya lakukan sekarang hanyalah keadilan. Kiana memberikan kode kepada petugas keamanan. Bawa mereka keluar. Dan pastikan mereka tidak bisa menginjakan kaki di properti Baskoro Group manapun selamanya. Saat mereka digiring keluar, Bu Sarah berteriak histeris, memohon ampunan yang tidak akan pernah datang. Aris hanya bisa menunduk, menyadari bahwa ia telah kehilangan berlian demi sebuah kerikil yang berkarat. Kiana kembali ke tengah lobi. Ia berdiri di bawah lampu gantung kristal yang megah. Aroma melati yang kuat memenuhi ruangan itu. Ia meraba lehernya. Teringat bahwa ia tidak lagi butuh bros emas ibunya untuk merasa berharga. Ia adalah Kiana Lestari. Ia sudah selesai dengan masa lalunya. Hanya satu babak lagi yang tersisa. Babak di mana ia benar-benar melangkah pergi menuju masa depan yang cerah, meninggalkan semua puing-puing kehancuran keluarga Pratama di belakangnya. Pagi itu, Jakarta diselimuti langit biru yang jarang terlihat. Seolah semesta sedang memberikan restu pada sebuah perpisahan yang manis. Di meja kerja Kiana yang terbuat dari kayu jati solid, terletak sebuah map biru berisi salinan putusan pengadilan. Ketukan palu hakim 3 hari yang lalu resmi mengakhiri 7 tahun pengabdiannya yang sia-sia kepada keluarga Pratama. Kini, secara hukum dan batin, ia telah merdeka. Kiana menyesap kopi hitamnya tanpa gula. Rasa pahitnya tidak lagi terasa menyakitkan seperti dulu. Kini rasa itu justru memberikan kejernihan. Ia menatap keluar jendela besar kantornya, melihat siluet kota yang sibuk. Di kejauhan, ia tahu Aris sedang berjuang menghadapi sisa-sisa aset perusahaannya yang dilelang untuk menutupi hutang pajak dan denda penalti. Kabarnya, Bu Sarah harus menjalani masa hukuman percobaan dan wajib lapor karena faktor kesehatan dan usia. Namun kemewahan hidupnya telah tercerabut hingga ke akar-akarnya. Mereka kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, tempat yang dulu sering dihina Bu Sarah sebagai kandang burung. Namun, Kiana tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan yang sunyi. Balas dendam terbaik ternyata bukan melihat musuh hancur, melainkan mencapai titik di mana keberadaan mereka tidak lagi mempengaruhi detak jantungmu sedikitpun. Kiana, kau melamun lagi. Suara berat Pak Baskoro memecah keheningan. Pria itu masuk tanpa mengetuk, membawa sebuah map berwarna emas. Proyek Grand Mahardika sudah stabil. Tim operasional sudah berjalan seperti mesin jam yang presisi. Jadi, apa langkahmu selanjutnya? Aku tahu kau bukan tipe wanita yang suka berdiam diri di satu puncak terlalu lama. Kiana memutar kursinya, memberikan senyum tulus. Senyum yang kini mencapai matanya. Saya ingin kembali ke pesisir, Pak. Tapi bukan untuk bersembunyi. Pak Baskoro menaikkan alisnya. Tertarik. Maksudmu? Saya ingin membangun Lestari Foundation.
Saya ingin membuka pusat pelatihan teknologi dan manajemen perhotelan untuk wanita-wanita di daerah terpencil seperti Pantai Sendang. Saya ingin mereka punya senjata sebelum mereka memutuskan untuk terjun ke dunia kerja atau pernikahan. Agar tidak ada lagi kira lain yang bisa diinjak-injak hanya karena mereka tidak memegang kendali atas ekonomi mereka sendiri. Pak Baskoro terdiam sejenak, lalu tertawa bangga. Aku sudah menduganya. Kau selalu membangun sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Baiklah, aku akan menjadi investor pertamamu. Tapi dengan satu syarat, kau tetap menjadi konsultan utama untuk ekspansi hotelku di Asia Tenggara. Kesepakatan yang adil, Pak. Jawab Kiana tegas sambil menjabat tangan mentornya itu. 1 bulan kemudian, Kiana kembali ke Pantai Sendang. Ia tidak lagi datang dengan bus umum dan pakaian lusuh. Ia datang dengan mobil SUV-nya sendiri, membawa tim arsitek dan legal. Saat mobilnya berhenti di depan penginapan Surya, Ibu Lastri sedang menyiram tanaman di depan lobi yang kini sudah tampak jauh lebih cantik dan asri. Enduk, Kiana. Ibu Lastri menjatuhkan selang airnya dan berlari kecil memeluk Kiana. Kamu kembali. Lihat dirimu. Kamu bersinar seperti mercusuar. Kiana memeluk wanita tua itu erat. Aroma sabun cuci dan laut dari pakaian Ibu Lastri terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Aku pulang, Bu. Dan aku membawa janji untuk membangun tempat ini lebih besar lagi. Sore itu, Kiana duduk di dermaga kayu yang sama tempat ia dulu menangisi nasibnya. Ia mengeluarkan ponsel baru, membuka galeri foto yang kini penuh dengan gambar-gambar progres kerjanya, pemandangan kota, dan senyum teman-teman barunya. Tidak ada lagi satupun foto Aris atau kenangan pahit dari masa lalunya. Ia telah benar-benar menghapus jejak itu, bukan dengan kebencian, tapi dengan pertumbuhan. Ia melihat sebuah berita di portal daring lokal Jakarta tentang lelang aset Pratama Logistik yang berakhir tragis. Ia hanya membacanya sekilas, lalu menutup tab tersebut. Perasaan ingin tahu itu sudah hilang. Aris hanyalah orang asing yang pernah ia kenal di kehidupan yang lain. Tiba-tiba, seorang pria muda, salah satu arsitek di timnya yang bernama Adrian, mendekat sambil membawa 2 botol minuman dingin. Adrian adalah pria yang cerdas, pendiam, dan selalu menatap Kiana dengan kekaguman yang jujur, bukan karena jabatannya, tapi karena ketangguhan jiwanya. Pemandangannya indah ya, Mbak Kiana? Tanya Adrian sambil duduk di sampingnya, menjaga jarak yang sopan. Indah sekali, In. Tapi yang lebih indah adalah tahu bahwa besok pagi aku tidak perlu takut pada siapapun lagi. Jawab Kiana sambil menatap matahari yang perlahan tenggelam ke pelukan samudra, menciptakan garis emas di cakrawala. Kiana menyandarkan kepalanya, menikmati semilir angin laut yang memainkan rambut pendeknya. 5 bulan ia menghilang untuk mencari dirinya yang hilang, dan sisa hidupnya akan ia gunakan untuk memastikan dirinya tidak akan pernah hilang lagi. Mahkota yang dulu dipatahkan di lobi hotel mewah itu kini telah ditempa ulang menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah kemandirian yang tak tergoyahkan. Kira telah selesai dengan tugasnya untuk bertahan hidup. Sekarang, saatnya Kiana mulai benar-benar hidup. Di bawah langit Pantai Sendang yang jingga, Kiana menarik napas dalam-dalam. Ia merdeka. Ia sukses. Dan yang paling penting, ia bahagia karena dirinya sendiri. Tamat.